Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga adik-adik sekalian, di hari Minggu ini kita telah melewati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih di tanggal 25 Desember dan 26 Desember. Dan pada hari ini kita juga layak untuk mengucap syukur. Di hari Minggu ini setelah hari Natal, kita juga boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan ini. Yang menjadi nats khotbah kita di hari Minggu ini yaitu yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Marilah kita mendengarkan, kami akan membacakannya untuk kita semuanya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sampai di situ pembacaan nats kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan juga adik-adik kami di sini, tentunya di minggu hari ini kita semakin diajak oleh nats kita ini melalui pengalaman daripada Rasul Paulus. Tentunya kita mengingat bagaimana ketika dulunya si Paulus tadi dikatakan adalah orang yang bukan dari pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dikatakan tadi dia adalah seorang penghujat. Dia adalah seorang penganiaya dan juga dikatakan seorang yang ganas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat dari latar belakang Rasul Paulus tadi, tentunya ada sebuah yang menarik yang perlu kita lihat. Karena kasih dari karunia Allah yang telah memanggil Rasul Paulus sehingga dia dapat dan bisa menjadi orang yang benar-benar mengikut Tuhan. Yang dari dulunya bukan mengikut Tuhan, tetapi karena kasih dari karunia Tuhan, dia telah terpanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Dan bukan hanya menjadi pengikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tentunya Rasul Paulus juga terpanggil yaitu untuk menjadi penyampai daripada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, melalui pengalaman dari Rasul Paulus ini, tentunya itu yang mau dikatakannya kepada si Timotius, bahwa di dalam pelayanan atau di dalam penyampaian daripada firman Tuhan,
tentunya kita juga perlu belajar dari masa lalu. Tentunya masa lalu adalah sebagai sebuah pelajaran di masa sekarang. Dan masa sekarang tentunya akan menjadi pelajaran juga untuk masa depannya. Bagaimana ketika si Paulus menghadapi kehidupannya, itulah yang menjadi semangat kepada si Timotius agar juga kemudian mampu menjadi penyampai firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam ungkapan kasih karunia itu tentunya itu yang menjadi dasar kita. Itu yang menjadi dasar kita untuk mengajak kita seperti yang dikatakan tadi di dalam topik di hari Minggu kita ini, yaitu mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, atas kasih karunia Allah sajalah. Itu yang ditekankan dari si Rasul Paulus. Kalau dikatakan sola gratia, karena memang hanya karena Allah saja tentunya dia terpanggil menjadi orang percaya. Hanya karena Allah saja dia terpanggil juga untuk menjadi penyampai firman Tuhan. Dan hanya karena Allah saja tentunya kita juga orang-orang percaya haruslah mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita melihat daripada pengalaman dan juga bagaimana dari latar belakang kehidupan kita masa lampau. Tentunya kita juga mengingat bahwa tentunya banyak sekali kasih karunia dari Allah. Apalagi kalau kita ingat dari ketika kita masih kecil, masih anak-anak, seperti adik-adik sekarang, adik-adik mengingat bagaimana sebenarnya kasih dari karunia Allah. Kasih Allah kepada adik-adik sekalian yang tentunya menyertai dan juga memberikan kepada adik-adik kesehatan. Adik-adik dapat bertumbuh menjadi seperti sekarang ini. Kalau adik-adik mengingat tentunya bagaimana penyertaan Tuhan itu selalu dan terus kepada adik-adik. Dan tentunya untuk adik-adik, ketika adik-adik juga merasa mungkin tidak seperti yang diharapkan, haruslah kita melihat dan mengingat bahwasanya terlalu banyak kasih dari karunia Tuhan itu yang diberikan kepada kita, supaya kalau tidak seperti yang kita harapkan, kita dapat mengingat yang terlebih dikasih Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya kepada kita. Begitu juga kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tentunya kita juga harus selalu diajak mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Ketika kita mengingat di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap pekerjaan kita dan kegiatan kita, kita terus mendapat kasih karunia Allah. Tentunya kita selalu disertai Allah, kita selalu menerima kasih karunia Allah ketika kita akan memulai pekerjaan kita. Ketika kita akan memulai pekerjaan kita dan ketika kita juga akan melanjutkan pekerjaan kita. Baik pekerjaan kita di setiap rumah ataupun pekerjaan kita di ladang ataupun di sawah. Begitu banyak kasih karunia Tuhan ketika kita mengingatnya. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tentunya mengucap syukur bukanlah hal yang sulit ketika kita mau mengingat dan mau meneliti kembali kasih karunia dari Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau meneliti dan mengingat kasih karunia Tuhan yang sampai kepada kita? Kalau kita mau meneliti dan mengingat kasih karunia yang dari Tuhan, tentunya kita dapat mengucap syukur. Walau bagaimanapun keadaan kita hidup dalam serba kekurangan, kita hidup di dalam keterbatasan, kita hidup di dalam sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita mengingat akan kasih karunia Tuhan, kita dapat dikuatkan, kita dapat diberikan kesehatan juga dalam menjalani kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, dikatakan seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah
yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita diajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian agar selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika kita mengingat hal itu, tentunya keadaan yang sulit pun di dalam kehidupan kita semakin dikuatkan. Kita mampu untuk mengucap syukur. Orang-orang yang mengucap syukur tentunya akan semakin bersemangat di dalam melakukan kegiatannya. Tidak mudah putus asa, tidak mudah untuk bersungut-sungut. Tetapi orang yang mengucap syukur adalah orang yang mampu dapat dengan ikhlas melakukan pekerjaannya. Karena dia sudah terlebih dahulu diberikan kasih karunia Tuhan. Terlebih di masa setelah Natal ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal terlebih untuk kita, yaitu ketika kita mengingat hari kelahirannya, itu adalah sebuah kasih karunia yang sangat besar. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita harus mengingatnya, kita harus mengingatnya dalam hati kita supaya kita dapat melakukan ucapan syukur di dalam diri kita. Ucapan syukur bukan hanya sekedar dengan mengucapkan atau mengatakan terima kasih kepada Tuhan, seperti kita melakukan atau mengucapkan terima kasih kalau kita dibantu oleh sesama. Tetapi ucapan syukur juga menyangkut dengan kegiatan kita atau perbuatan kita yang mampu dengan tulus melakukan kegiatan kita yang dapat membuat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, hendaknya kita semakin mengingat dan meneliti kasih karunia dari Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita dan kita harus mengingatnya supaya kita selalu dapat mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Hendaknya kita semua setelah hari Natal ini, di hari Minggu ini semakin menjadi orang-orang yang mampu untuk mengucap syukur, bukan sebaliknya bersungut-sungut. Kami yakin dan percaya, kita orang percaya, terlebih para jemaat yang ada di HKBP Dolok Najagar ini adalah orang-orang yang selalu mengingat dan mengenang kasih karunia Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di hari ini terlebih Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga memberikan waktu kepada kami semua. Dan juga kami juga mengingat ya Tuhan, Engkau memberikan kasih karuniamu kepada kami semuanya yang ada di rumahmu ini. Kami tentunya mengucap syukur ya Tuhan, terlebih para jemaatmu yang ada di gerejamu HKBP Dolok Najagar ini. Engkau semakin menguatkan kami ya Tuhan. Ketika kami menghadapi segala tantangan, ketika kami juga menghadapi persoalan dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami dimampukan, kami dikuatkan. Seperti pengalaman daripada Paulus ya Tuhan. Engkau memanggilnya dan Engkau juga menguatkannya menjadi seorang pengikut-Mu, menjadi seorang penyampai firman-Mu sampai dia menjadi terpanggil menjadi seorang rasul. Begitu juga dengan kami semuanya Tuhan, kiranya Engkau semakin menguatkan kami di dalam banyaknya persoalan hidup kami, terlebih di jemaat-Mu HKBP Dolok Najagar. Engkau semakin menguatkan, Engkau semakin memberikan mereka kekuatan yang daripada-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami, juga mulut kami ya Tuhan, hendaknya semakin dapat mengucap syukur kepada-Mu. Tentunya dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mungkin saja lupa untuk mengucap syukur, bahkan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami mungkin saja selalu mengingat akan kekurangan yang ada pada diri kami, tetapi kami tidak melihat akan daripada kasih karunia yang sudah terlebih Engkau lakukan bagi kami dan juga bagi dunia ini. Terlebih kepada dunia ini ya Tuhan, ketika Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal,
yang lahir, yang sudah kami peringati ya Tuhan di tanggal 25 Desember. Maka dari itu ya Tuhan kami, ketika Juru Selamat sudah hadir di dalam dunia ini, hendaknya kami mengingat itu, bahwa itulah yang menjadi kasih karunia bagi kami, supaya kami orang-orang berdosa tidak mendapatkan sebuah yang tidak mengenakan bagi kami ya Tuhan, tetapi kami orang-orang percaya mendapat kasih karunia yang daripadamu. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau juga semakin memberkati jemaatmu yang ada di gerejamu HKBP Dolok Najagar ini. Engkau semakin menguatkan mereka ya Tuhan, di dalam setiap kegiatan dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka berkat yang berkelimpahan. Engkau juga memberkati yang mereka kerjakan ya Tuhan, segala jenis tanaman yang ada di sawah atau di ladang, dan juga segala kegiatan mereka yang lainnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak yang Engkau titipkan kepada mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau semakin memberikan tumbuh kembang kepada anak-anak mereka ya Tuhan, supaya di hari-hari mendatang mereka juga semakin bertumbuh dan berkembang, bukan hanya secara fisik ya Tuhan, tetapi juga bertumbuh dan berkembang secara rohani. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau kiranya mendengarkan doa kami ini, terlebih kepada jemaatmu HKBP Dolok Najagar. Mulai saat ini sampai hari yang akan mendatang, Engkau semakin melindungi kami ya Tuhan, memberkati kami semua. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa. Kiranya Engkau mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.